Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama G. Salifa dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng G. Salifa. Kali ini saya ditemani oleh dua perempuan cantik, cerdas, dan punya semangat yang luar biasa terhadap lingkungan hidup. Dan mereka dua-duanya adalah mahasiswi yang sedang menempuh studi, dan kebetulan studinya nggak di Jakarta ya. Sebelah kanan saya adalah namanya Patricia Tanujaya, dan di sebelah kiri saya namanya Selin Arifin. Patricia ini sedang menempuh studi di Shanghai. Di Shanghai. Kamu Iya. ambil apa? Ambil jurusan Urban Planning Architecture. Urban Planning Architecture. Arsitektur. Iya. Kalau Selin, Aku ngambil Business Management di SIM Education Singapore. Business Management di SIM Education Singapore. Jadi Iya. yang satu di Shanghai, yang satu di Singapura. Kalau Patricia sudah semester berapa? Udah semester 4. Semester 4. Iya. Selin Aku semester 5. semester 5. Iya. Berarti beberapa semester lagi selesai ya. Iya. Keren-keren sekali dua-duanya. Patricia, kamu merencanakan ngambil arsitek itu sejak kapan? Sejak 2 tahun sebelum aku masuk university. 2 tahun sebelum Iya. masuk university. Sebelumnya saya dengar bahwa kamu itu sangat concern sekali terhadap persoalan-persoalan perkotaan ya, planning perkotaan. Iya. The reason why aku mau ambil architecture itu gara-gara I'm very interested dalam interconnection bangunan dengan lingkungan. Koneksi ya Iya. antara bangunan dengan lingkungan. Iya, lingkungan environment dan orang juga sih. Environment dan Orang. manusianya Iya, ya. dan manusia, Dan iya. manusianya. Apa yang kamu lihat selama ini tentang lingkungan itu? Lingkungan di Jakarta. di yang kamu Jakarta. lihat. Makin tahun makin improve sih ya. Itu tentu gara-gara juga kita lebih aware atas masalah-masalah yang sudah existing dari dulu, dan bukan hanya diperbaiki di surface levelnya, tapi sudah diperbaiki dari every aspect of it. Sudah ada rencana dan memang sudah diimplement gitu sih. Jadi Oke. keren banget. Jadi kamu melihat itu ya. Nah, terus kamu ngambil studi itu dengan concern terhadap masalah lingkungan hidup. Problem-problem lingkungan hidup yang kamu lihat sekarang ini apa ya aja sih? Concerning lingkungan hidup, pertama adalah socio-economic factor yang Social sangat economic factor. betul. Oke. Yang Ini menarik sekali teman-teman ngopi gapnya bareng. lumayan besar Karena sih. untuk orang semuda dia, cara berpikir jauh ke depan dan mendalam tentu sangat luar biasa saya kira. Makasih. Pertama ya itu gapnya sangat besar ya di antara yang the top 1% dan yang lebih unfortunate lah. Oke. Dan dari situ that's one of the biggest issue. Tetapi sudah ada rencana untuk memperbaikan gap itu di Jakarta ya, dari membuat RPTRA, dari membuat public spaces yang bisa digunakan untuk semua social economic factors, dari yang top lah, middle dan low, semua Ya, bisa yang dipakai. dikatakan itu adalah ruang ketiga ya. Ya betul. Ruang ketiga. Terus saya dengar sebelumnya kamu pernah membuat pameran tentang sampah. Itu lebih ke school event sih Pak, bukan nothing big lah ya. Hanya membantu membawa awareness kepada anak-anak kalangan muda. Kalau kita semua bisa berpartisipasi dalam melindungi kami punya dunia dengan mengkurangkan konsumsi yang tidak dibutuhkan, itu salah satu biggest factor sih. Oke. Selin, Iya, Pak. kamu ngambil bisnis manajemen. Betul. Kamu merencanakannya sejak kapan? Sejak 2 tahun yang lalu juga sebelum aku masuk university. Jadi sebelum masuk university kamu sudah Iya, sudah sering belajar pelajaran yang namanya bisnis juga. belajar itu. bisnis. Iya. Kenapa kamu ambil itu? Menurut aku sangat amat easy going. Yang pertama, gampang untuk mengerti, dan kita bisa mengerti situasi orang terkini, bagaimana pola mereka mikir kalau mereka bekerja, melakukan percakapan dengan sesama individual gitu. Oke. Terus lebih kepada manajerial ya berarti ya. Betul. Kepada manajerial ya. Selama ini saya dengar kamu bukan hanya terfokus pada studi, tapi kamu juga punya hobi yang beda.
hobi yang bedanya itu agak keren menurut saya ya, bukan agak tapi memang keren, yaitu merawat hewan-hewan liar. Iya. Nah, apa yang kamu pikirkan terhadap hewan liar itu? Menurut aku tuh hewan liar adalah sesuatu yang sangat amat tidak banyak yang perhatikan gitu. Apalagi terutama di Jakarta, Indonesia, banyak yang saking banyaknya itu seperti kucing liar dan juga anjing liar. Menurut mereka hampir mirip dengan hama seperti tikus gitu. Oh, jadi anjing, kucing diibaratkan dengan disamakan dengan hama. Hama seperti tikus. Menurut dan kamu itu bukan hama? Tidak. Dan harusnya tuh kita lebih dipedulikan dan Lebih dipedulikan. Betul sekali. Banyak banget hewan yang terlantar gitu. Orang rasa mereka tuh mengganggukan masyarakat dengan cara mereka mengorekkan sampah dan juga seperti datangi dan samparkan mereka, tapi sedangkan itu mereka sedang minta tolong kepada kita untuk lebih memerhatikan mereka dan berikan makanan dan seterusnya. Teman-teman ngopi bareng, saya ulangi apa yang dikatakan Shelin ini. Yang dikatakan Shelin, ketika kucing tak berpemilik sebenarnya ya, Betul. tidak dikatakan kucing liar ya, Betul. maupun anjing tak berpemilik, ketika mendatangi kita mengorekkan, bukan sedang merusak lingkungan, tapi Betul sedang sekali. meminta tolong. Minta tolong. Dan kewajiban kita sebagai manusia untuk menolongnya. Betul sekali. Selama ini kamu sudah merawat berapa banyak? Untuk sekarang aku sudah merawat di rumah aku sendiri sekitar 30 kucing yang terlantar dan kami adopsi bisa dibilang ke rumah Teman-teman kita. ngopi bareng, Shelin merawat sementara ini 30 kucing tidak berpemilik yang sering dikatakan kucing liar, dan belum lagi yang di lingkungan kamu. Betul. Itu nggak bising itu 30 kucing di rumah kamu itu? Enggak sih Pak, menurut saya tuh kayak therapy aja, kayak happy therapy gitu loh. Ngeliat Oke. mereka tuh kayak membawa bahagia aja kepada aku gitu loh. Jadi kamu merawat mereka itu menjadikan kebahagiaan buat Betul kamu? sekali. Buat tenang aja gitu ngeliat mereka kalau sesudah makan, atau kayak istilahnya kalau mereka berbicara atau bikin suara itu mengucapkan terima kasih kepada kita dengan bahasa mereka sendiri. Dan kamu bisa berkomunikasi dengan mereka? Enggak juga sih Pak, cuman bisa rasa aja gitu, Oke. bikin sense it gitu. Kalau ada feelingnya. kucing yang sakit atau bagaimana kamu tahu? Iya bisa, kita bisa lihat pertama sih dari secara mukanya sudah lesu, terlihat seperti itu, bulunya sudah beracak kadut gitu. Oke. Ini menarik Shelin ya. Mm-mm. Banyak orang di kita ya, itu melakukan kekejaman-kekejaman Betul. terhadap hewan tak berpemilik ini, terutama kepada kucing. Apa menurut kamu yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal semacam itu? Pertama karena mungkin idea mereka dari dulu tuh bahwa kucing liar atau kucing terlantar ini itu seperti hama, ya seperti kita harus sesuatu seperti kayak mirip dengan tikus yang harus disingkirkan, atau sesuatu yang seperti kecoa yang harus disingkirkan. Padahal tuh mereka tuh lebih spesial daripada itu. Kalau kita lebih perhatikan dan lebih mengurusnya, mereka akan di lokasi yang mungkin lebih tepat, seperti shelter mungkin gitu loh, untuk kucing dan binatang terlantar. Selama ini saya juga tahu kamu pernah melakukan hari rabies sedunia ya, bersama Pak Anies Dinas Baswedan. DKPKP, juga kalau nggak salah Pak Gubernur juga datang pada Betul saat itu. sekali. Dan terus sekarang ini kan ada larangan keras untuk tidak menangkap dengan cara semena-mena, menempatkannya dengan baik, dengan apa. Lalu ada sterilisasi dan vaksinasi di berbagai wilayah Jakarta. Apa pendapat kamu tentang itu semua yang sedang dilakukan sekarang ini? Aku sangat bersyukur dan bahagia banget pada mulai beraksi kepada ini dan mulai menerima sesuatu hal positif dalam aksi ini. Mereka juga terlebih beredukasi bahwa itu tidak separah yang mereka pikirkan dan lihat dari orang yang melakukan itu gitu. Oke. Dan lebih menjaga awareness, jadi semua pada tahu di situ. Artinya begini, ada pernyataan menarik dari Gandhi ya, Muhammad Gandhi. Bukan Muhammad Gandhi, apa namanya itu? Ini India itu. Yang dia pikir kenal adalah Gandhi lah ya. Pernyataannya begini, peradaban sebuah bangsa
ditentukan oleh seberapa besar kemampuan mereka berhadapan dengan hewan-hewan liar di sekitarnya. Jadi itulah penilaian sebuah peradaban terhadap sebuah bangsa, gitu kan. Menurut kamu kita itu dalam konteks kucing liar itu sudah beradab belum sih? Terhadap binatang ya, terhadap hewan-hewan ya. Menurut aku masih berproses. Masih berproses. Masih berproses. Teman-teman ngopi bareng ini bijaksana sekali, masih berproses. Masih berproses. Jadi tidak mengatakan belum beradab. Positive thinking aja. Positive thinking. Positive thinking. Masih jauh tapi we're progressing little by little. Progresnya sudah terlihat dan pelan-pelan secara bertahap, walaupun sedikit demi sedikit tapi sudah mulai ada progres ya. Betul sekali. Lalu kalau pada saat kamu melaksanakan, kan ada street feeding, Betul. ada vaksinasi, ada macam-macam. Betul. Kan nggak semua tetangga kamu suka kan? Betul Nah, sekali. itu gimana cara kamu menghadapinya tuh? Jadi awalnya kita sebenarnya lebih ke cuek dulu. Oke. Karena kita pastinya utamakan binatang itu adalah number one priority. Tapi pastinya kita juga berusaha untuk kasih lihat bahwa karena mereka tuh selalu visualisasi bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, merusakkan lingkungan. Kita menunjukkan mereka bahwa apa yang kita lakukan tidak merugikan lingkungan sama sekali, tidak merusak lingkungan sama sekali. Kita hanya membantu, memberi amal bisa dibilang, benefit kepada kita semua. Dan kita juga beritahu, ini loh kita melakukan seperti ini dan seperti ini. Dari situ mereka beberapa mungkin sudah mengerti, oh iya seperti ini, tidak mengganggu, tidak merugikan lingkungan siapapun itu. Kamu buat ini sendiri nggak? Seperti di Instagram atau di Twitter atau apalah gitu. Pertama pastinya kita menyampai dengan banyak orang kekuatan zaman sekarang sosial media, Sosial media. dimanapun kita posting, kita kasih lihat bahwa street feeding seperti ini loh. Yang mungkin mereka nggak tahu, oh ya kita bisa beri makan kepada kucing liar, ini seperti ini. Kemudian kayak beberapa orang kita mengundang mereka ke tempat-tempat street feeding point ini dan menunjukkan bahwa street feeding itu seperti ini. Itu terus-menerus edukasi yang semacam itu kamu lakukan? Betul, kita contohkan. Teman-teman ngopi bareng, dikit lagi Hari Rabies Sedunia, tapi saya ingat sekali pada September tahun lalu, pada saat kita merayakan Hari Rabies Sedunia, Celine ini bersama BTS Army Betul. itu bekerja sama dengan kitabisa.com Ya. menghimpun dana untuk melakukan pendanaan dalam rangka memperbaiki lingkungan inilah menjaga agar satwa-satwa liar itu terobati, Betul divaksinasi. sekali. Itu akan kamu lakukan lagi nanti. Pastinya tentu kalau bisa pada banyak yang support selalu kita bakal lanjutin. Apa sih kaitan BTS dengan itu? Emang selalu sering melakukan itu BTS Army itu? Kita tuh selalu melakukan selalu menggalang dana, melakukan hal yang donasi ini. Jadi saya pikir untuk tema kali ini kenapa tidak untuk membantu kucing-kucing terlantar. Oke. Dan member-member BTS juga menyukai hewan-hewan ini gitu. Ada berapa banyak member-membernya itu? 7 member. 7 member. Iya. Dan mereka semua suka kucing-kucing gitu. Kalau total keseluruhan ada berapa kira-kira Keseluruhan apa nih? member BTS Army itu? Oh, Ratusan ribuan jutaan bisa, Pak. Ratusan ribuan jutaan bisa. Karena kita semua dikeliling dunia, jadi banyak banget. Brazil, Amerika, Indonesia, Eropa, di mana-mana ada berada. Di mana-mana ada. Dan semuanya mensupport kegiatan-kegiatan sosial semacam itu. Betul, kegiatan sosial apapun mereka selalu support. Teman-teman ngopi bareng, rasa-rasanya saya pengen diskon umur kalau kayak gini. Karena menjadi muda, berwawasan, melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama, itu adalah hal yang luar biasa. Dan saya kira patut kita apresiasi, patut kita kagumi, karena Celine tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan lingkungan sekitarnya. Dua yang hadir hari ini memang orang-orang muda yang luar biasa, kerennya. Dan saya kira kita perlu mendalami lagi tentang apa yang dikatakan Patricia di awal tadi, tentang penataan kota ya. Patricia, di Jakarta itu ada kurang lebih sekarang yang sudah direvitalisasi 296 taman, sekarang mungkin sudah 300 lebih. Iya. Seperti yang kamu katakan tadi, nama tamannya itu Taman Maju Bersama. Dan itu tidak ada yang template.
Semuanya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal-hal semacam ini, kamu lihatnya sebagai orang yang bergerak di sisi sebagai arsitek. Iya. Apa selain ini yang kamu pikirkan ke depan? Harapkan untuk menggunakan public space-nya ya. Iya, public space-nya. Nah, dari situ aku berharap bisa dibuat space untuk komunitas yang lebih seperti dance atau lebih seperti fashion dan lain-lain gitu. Contohnya salah satu yang kayak Shelin bilang, membuat komunitas untuk melindungi binatang gitu. Aku berharap di provide kayak open space, open community center gitu untuk memberikan komunitas-komunitas ini a sense of belonging gitu. Jadi kita bisa datang dan menggunakan public area ini untuk mengadakan event atau mengadakan gathering yang digunakan sebagai komunitas, dan itu juga menurut aku lebih uplifting ya untuk dari tingkat publik gitu loh. Jadi all community, semua iya, tidak ada segmentasi masyarakat di sana ya. Betul. Yang ada adalah semua orang berhak menggunakan, semua orang bisa memakai, dan itu dari berbagai komunitas. Iya. Dan kalau kamu melihat fenomena Citayam Week itu seperti apa kemarin itu? Oh, ada pro dan konnya ya. Iya. Tentu pro-nya sangat besar ya, dalam mengimprove the vision dalam fashion, Indonesian fashion gitu. Juga jadi kita nggak kalah dengan Paris Fashion Week lah, atau Paris street fashion, atau Korean street fashion, Indonesian street fashion juga ada gitu. Dan itu ada dampak yang sangat besar dalam bidang creativity, sangat inspirational untuk anak-anak kalangan muda untuk dalam berkreasi dan mengekspres diri mereka Jadi ruang-ruang sendiri. publik itu sangat bermanfaat ya? Yes, sangat bermanfaat. Karena itu menjadi ruang untuk orang berbahagia, untuk orang bersukaria tanpa harus mengeluarkan dana yang seperti kalau masuk Ancol sini kan harus bayar, harus apa gitu. Kalau ini kan semua orang dari berbagai komunitas bisa langsung datang ke sana dan bisa menikmatinya. Betul. Untuk aku lebih memberikan platform ya untuk kalangan muda ini, bukan hanya lewat social media tapi platform live gitu loh, di mana mereka bisa menunjukkan kepada pedestrians lah atau orang yang melewat mobil gitu, bisa dilihat kalau di situ tuh ada space di mana banyak kalangan muda, bukan hanya kalangan muda, maksudnya seluruh orang bisa menggunakan dan bisa mengekspres masing-masing punya hobbies atau talents gitu sih. Dan menurut aku Citayam Fashion Week itu salah satu contoh yang positive impact-nya lumayan besar, dan dia menjadi sebagai movement untuk zaman sekarang nih ya, kayak lagi trending banget kan ya Shay. Di mereka sambil cross the street gitu, jadi kayak di Harajuku contohnya, dan ada banyak photographers yang mendokumen di sana, dan itu juga jadi mengangkat anak-anak muda untuk berekspresi. Kamu termasuk yang penyayang kucing juga, bukan? Lebih ke anjing sih, Pak. Oh, lebih ke anjing, sama aja? Tapi, sama aja, iya. Jadi termasuk orang yang penyayang hewan juga ya? Betul. Memelihara hewan juga di Iya. rumah? Dan aku juga vegan sih. Oh ya? Terus gini Patricia ya, kalau sebelumnya di Jakarta itu kan gap itu kan luar biasa kan? Jadi misalkan orang yang kelas menengah ke atas kalau pergi ke mall itu perginya ke GI. Tuh. Tapi kalau menengah bawah ke Tamrin City. Tuh. Tapi kalau yang ini nggak akan ke sana gitu. Iya, betul. Nah sekarang ini dengan adanya pedestrian yang lebar, taman yang bagus, dengan tempat orang bisa berinteraksi di ruang-ruang publik semacam itu kan sekarang sudah berlangsung nih. Kalau kamu sebagai penentu, bukan pengamat, apa yang akan kamu lakukan terhadap ruang publik di Jakarta? Kalau kamu bisa mengambil kebijakan, misalkan kamu mendapat status sebagai pejabat yang bisa menentukan dalam penataan kota di Jakarta. Tentunya aku akan mengadakan Langsung didatangi. lucu banget. Oh my
Anja. Halo. Eh, jadi kalau misalnya aku jadi penentu mengadakan Kamu punya ruang-ruang otoritas publik, iya. untuk Pertama yang satu hal yang aku menurut sangat amat harus dipentingkan adalah tempat membuang sampah dan untuk mendaur Mendaur ulang ulang. sampah. daur ulang sampah. Iya, karena contoh yang dampak kurang baik dari Citayam Fashion Week adalah sampahnya dibuang sembarangan. Oke. Walaupun sudah ada Betul. diberikan tempat sampah dan udah dialokasikan tempat pembuangan sampah, tetap saja dari masyarakat mereka ada kurang awareness dan kepedulian terhadap lingkungan, dan itu misalnya aku memiliki otoritas, itu adalah salah satu hal yang aku akan pentingkan terdahulu. Terdahulu ya. Iya. Pertanyaan yang sama pada Selin, apa yang kamu lakukan kalau kamu punya kekuasaan di kota ini, di Jakarta? Kalau kamu punya otoritas? Mungkin lebih mengedukasikan rakyat dalam hal-hal yang basic, yang terutama yang harusnya kita mengikutkan, seperti belajar untuk mendaur ulang sampah, buanglah sampah pada tempatnya seperti Patricia yang bilang. Seperti tata tertib ya. Ya betul, dan lebih mengerti peraturan, lampu merah artinya berhenti seperti itu. Oke. Dan mungkin kita juga lebih menjaga satwa liar-liar yang kita ada punya nih, seperti kucing terlantar, anjing terlantar, lebih membantui mereka. Jadi membangun sebuah peradaban sebenarnya yang kamu Betul. inginkan ya, membangun sebuah peradaban ya. Betul. Saya lebih ingin menukik lagi. Ini kan gubernur di Jakarta yang sekarang ini udah mau berakhir nih, Pak Anies Baswedan, Iya. tanggal 16 Oktober. Kalian berdua pernah berinteraksi secara langsung. Betul. Ingat Betul. saya. Menurut kamu Patricia, apa pandangan kamu tentang Anies Baswedan? Dari semua sisi yang kamu tahu, Sangat pintar sih dia. sangat pintar. Tentu, dan menurut aku sangat humble ya. Dia willing to interact dengan siapapun itu yang come up to him dan mau ajak ngobrol, dia bakal menyingkirkan waktu untuk berinteraksi dengan mereka. Itu salah satu poin yang menurut aku sangat menonjol ya. Maksudnya dari sisi media dan sisi real life itu sangat kontrasnya besar sekali. Dari sisi media dan sisi yang Real life, kenyataannya kenyataan, sangat kontras. iya, Apa betul. kontrasnya menurut kamu? Aduh Pak, yang itu tadi saya bilang, pertama sangat humble dan sangat banyak pemikiran yang futuristic dan moving forward ya. Banyak pikiran yang futuristik. Betul, dan lebih mempentingkan negara as a whole. Contohnya yang salah satu project yang aku sangat proud of adalah yang Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Betul, itu menurut aku sangat punya iya, jangkauan yang jauh. Dan Betul. kita melihat Indonesia dari sisi yang selama ini kita tidak lihat kan, karena kita hanya melihat Indonesia dari sisi Jakarta. Bukan hanya sisi Jakarta, Sementara betul. dia ke Irian, ke Iya. Maluku yang paling ujung sana. Lebih ke kota-kota terpencil juga dia pedulikan, bukan hanya di DKI Jakarta gitu. Menurut aku yang sangat really impressive project itu. Proyek Indonesia Iya. Mengajar ya. Betul. Teman-teman ngopi bareng, itulah kata Patricia tentang Gubernur DKI Anies Baswedan, dan sangat berbeda antara apa yang dikatakan di media sosial ya dengan apa yang kamu Ngalami. alami secara langsung. Betul. Ternyata berbeda dengan apa yang banyak dikatakan orang, kira-kira gitu. Kalau dari Selin gimana Selin? Kalau menurut aku, ini aku jujur karena aku udah ketemu orangnya langsung dan Oke. interaksi dengan orangnya langsung. Menurut aku beliau sangat amat animal lover banget. Sangat amat animal lover. Sukai Animal semua lover. tipe binatang, dari berkuda, dari kucing, dari satwa-satwa liar, dia sangat menyintai semua. Kemudian sangat amat sopan. Orang yang sangat amat sopan. Betul, dan sangat menghargai semua orang yang berada dimanapun. Betul. Dimanapun dia berada, dia selalu mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam ke semua orang yang hadir di acara dimanapun. Itu yang aku sangat look up to juga. Sangat inspiratif juga dia. Oke. Good role model. Inspiratifnya bagaimana? Dia bisa menunjukkan kepada masyarakat dalam sisi hal positifnya
bereaksi apapun entah itu, dan sangat amat sopan itu juga, dan selalu dia melakukan apapun with a smile, Oke. selalu ceria dengan semua kegiatan yang dia lakukan. Kalau dari sisi kebijakan yang kamu lihat selama 5 tahun ini, Aku udah lihat bahwa Jakarta lebih tertib, lebih Jakarta tertib, dan jalanan lebih, istilahnya lebih bersih juga dan lebih lancar. Kemudian lebih tertib aja sih Pak, semuanya, manusianya juga. ruang-ruang publiknya juga lebih nyaman ya. Betul sekali. Teman-teman ngopi bareng, hari ini dua perempuan muda punya pikiran yang selama ini kita pikir akan sangat kontras, ternyata mereka orang-orang yang mengapresiasi terhadap Gubernur DKI yaitu Anies Baswedan yang tanggal 16 Oktober nanti akan berakhir. Kalau menurut Patricia, apa harapan-harapan kamu untuk ke depan kalau setelah Pak Anies ini selesai? Harapan aku ya tentu yang hal yang positif ke depannya untuk future masa generasi muda, dan ditinggalkan a legacy yang baik gitu. Legacy yang baik. Iya betul. Apalagi, dan aku berharap kita diberi kesempatan, ada platform untuk kita berekspresi, berkarya, dan berbuat. Itu sih harapan aku ke depannya. Aku harap sih lebih positif ke baik depannya, semua lebih open minded dan lebih terbuka, masih menyimpan ekspektasi yang sama, mungkin lebih baiknya kepada depannya lebih membaik dan lebih membaik terus. Oke, teman-teman ngopi bareng, sore ini kita sudah mendengar secara jelas, secara gamblang apa yang dikatakan oleh, saya tidak bisa mengatakan dua teman saya karena secara umur jauh banget gitu kan. Enggak lah Pak. Teman lah, Pak. Iya. Lebih kepada anak kayaknya kalau ini. Patricia maupun Shelin, terima kasih banyak Patrick, Terima kasih banyak, terima kasih banyak Pak. Shelin. Kita sudah ngobrol tentang banyak macam-macam hal yang sangat positif sekali. Dan selanjutnya ada dari dunia fantasi. Aldi, silakan Aldi. Ini kenang-kenangan dari Dufan Ancol. Wow, makasih Pak. Silakan Shelin. Terima kasih, ini lucu banget. Oke, dengan demikian selesai acara ngobrol pikiran bareng Gesa Halifah hari ini. Kita berjumpa lagi di tema yang akan datang dengan tamu yang berbeda. Dan tentu saja pembicaraan hari ini akan sangat menarik sekali. Dan kita mungkin akan mengkajinya lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Salam. Bye bye.